Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Chris di program Tribun Aircraft. Kali ini saya ada di Desa Gumelem di Banjarnegara. Kali ini saya akan kepo-kepo tentang proses pembuatan gula semut. Pada tahu nggak sih gula semut itu gula yang kayak gimana gitu? Ya adanya cuma di sini. Saya udah janjian sama Mas Susanto di sini. Nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana proses produksi gula semut. Langsung ikuti saya. Misi. Wih, halo Mas. Halo. Gimana Mas? Kita duduk di sini aja? Oh, boleh. Atau mau masuk? Di sini aja. Di sini aja ya. Biar lebih enak. Gitu. Oke. Oke, ya selamat datang Mas Kris di Yap. Desa Gumelem, Kabupaten Banjarnegara. Dan ini kebetulan di tempat petani kita, anggota koperasi dan tempat produksinya di petani di rumahnya Bapak Kadimin. Oh Silakan. ya, siap. Wah, penasaran banget Mas. Aku tuh Ya, excited banget untuk kesini karena emang baru denger Hmm, gula semut. gula semut. Baru denger kali ini. Gimana Oh, itu Mas? iya. Apa itu gula semut? Sebenarnya dari awal itu namanya itu gula kristal. Kristal. Iya, gula kristal. Jadi kalau nggak salah itu tahun 98 itu pernah itu namanya itu gula kristal. Ada permintaan ke Jepang, tapi dalam perjalanannya itu gula kristal itu dimasuki gula pasir, dicampur. Oh, Dicampur, ada campuran. ya ada campurannya gula pasir. Setelah kurang lebih sekitar Tapi 3 gula yang kita tahu gula Jawa itu Mas ya. Iya. Gula Jawa dicampur gula pasir. gula pasir. Namanya gula kristal. Kristal. Oke, gitu selanjutnya. kan. Dari situ kita itu permintaan gula yang serbuk ini sebenarnya kan tinggi untuk di luar negeri. Yap. Karena di luar negeri itu di Eropa, di Amerika itu nggak ada pohon kelapa. Oh ya. Iya, Iya. adanya kan hanya di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina itu kan itu adanya. Kalau pesisir pantai iya, gitu ya. kalau di Eropa, di Amerika itu nggak ada pohon kelapa. Oh, Di Cina pun iya. nggak ada. Jadi Oke. potensi pasar kita sebenarnya tinggi. Permintaan itu tetap tinggi. Cuman untuk membentuk branding bahwa gula serbuk ini jangan identik dengan gula pasir. Oh, Di situ kita berpikir bahwa ini semut aja itu kan, karena kalau ada gula ada semut. Iya iya Ada iya. gula iya. ada semut. Jadi Iya, iya. baiknya ini kita coba untuk membranding bahwa ini namanya gula semut. Tapi sebagian orang memang masih menganggapnya gula kristal. Nah, kalau gula kristal memang identiknya gitu Iya, kan, tanda kutip itu kan ada campuran gula pasir Iya. gitu. Nah, gimana caranya kita membranding itu terlepas yang namanya dengan campuran yang namanya gula pasir. Yo. Iya. Dilepaskan Kilas sedihnya gitu segitu ya. ya. Gitu. Berarti di sini Mas juga benar-benar dari awal ya Mas ya di Iya. sini sebagai ketua koperasi juga di Iya. area sini. Namanya Alhamdulillah. apa? Koperasi Niraka Mokten. Wah. Iya. Jadi cikal bakalnya tercetus gula semut Iya. namanya. Oh, Kita jadi itu 2012. 2012. Iya, 2012 itu kita bukan membuat koperasi dulu, tapi kita membuat kelompok. Ya. Karena apa? Kita belajar dari yang sebelumnya, bikin koperasi dulu, kita baru cari anggota. Jadi kita merubah cara bahwa kita harus mencari orangnya dulu, baru kita nanti memikirkan wadahnya. Iya, 2012, 2013 April kita prakoperasi. Yap. Kita legal secara badan hukum itu Desember 2013. Oke. Wah, udah diekspor ke mana aja nih Mas berarti? Udah Udah. lumayan semuanya Eropa gitu udah semuanya. Ya, kalau untuk pangsa ekspornya memang Eropa, Amerika itu pangsa ekspor paling besar ke sana. Kalau untuk ke Arab itu Arab Saudi itu memang ada permintaan, cuman nggak terlalu besar. Gitu. Oke, Tribuners, biasanya kan kita tahu gula Jawa itu yang bentuknya yang kayak padat gitu ya Pak. Iya, Ya, yang cetakan di
apa namanya batok kelapa ya, Batok. batok kelapa gitu. Jadi yang di sini itu kayak mungkin kalau saya bilang kayak diserut gitu nggak sih Mas? Diserut gitu kayak es serut gitu modelnya atau apa gitu. Itu diguser sih ya. Oh, diguser kalau namanya sini. Ada diguser. Nanti setelah diguser ada diayak. Oh. Ada diayak. Setelah diayak kita di tingkat petani ada sangre juga kita dapat. Jadi bentuknya itu bubuk ya Mas? Iya, bubuk. Nah, kalau Tribuners mau tahu caranya gimana step-stepnya, langsung saya tanya lagi Mas. Step-step pertama sampai terakhir sampai jadi bubuk itu prosesnya seperti apa? Iya. Untuk pertama otomatis nira, pengambilan nira. Iya, Pengambilan nira setelah petani naik ke pohon pohon kelapa, ngambil nira. Ngambil nira turun, terus ada nanti disaring dulu karena kita ada saring. Ada saringnya dulu untuk menyaring nira biar apa? Kalau dari nira yang dari atas itu kan ada kayak kotorannya, ada dalam artian kotorannya itu kayak tawon, itu ada itu kan kayak iya bukan debu ya, bukan dari debu. tawon. Terus kayak serpihan manggarnya itu kan ada, nanti disaring. Setelah disaring ke wajan, biasanya ibu-ibu yang di rumah itu udah menyiapkan tungkunya ini benar-benar udah siap, udah menyala apinya, jadi nggak terlalu lama menunggu. Kalau terlalu lama dibiarkan kurang lebih 2 jam, nanti nira itu udah berubah, dalam artian berubah. Di situ nanti ada potensi untuk membuat gula semutnya susah. Ada kayak gitu. Jadi memang gagal. Kalau iya boleh dibilang gagal. Kalau gagal nanti paling dibikinnya gula cetak. Gula cetak yang dari batok itu. Nah, setelah bapaknya selesai nyadap bawa ke rumah, biasanya ibu-ibu lah itu 80% udah urusannya ibu-ibu kalau udah di dapur. Udah di dapur. Nanti di situ ada pemasakan, ya kurang lebih 4 jam lah. 4 jam nanti setelah selesai dimasak itu tinggal akhirnya itu nanti ada diguser itu kan, setelah diguser diayak. Setelah diayak nanti petani itu, kalau di petani memang ada loyang untuk sangre dan sangre. Nah, setelah disangre nanti dimasukkan ke plastik. Setelah dimasukkan ke plastik nanti dibawa ke koperasi. Iya. Koperasi. Terus di koperasi tadi diproses lagi. Terus yang buat standar ekspor yang seperti tadi ada sortir, terus ada kayak di oven lagi, terus ada pengayakan lagi kembali, terus ada juga yang packing. Sebelum packing yang magnetik magnet trap. Trap. Jadi ada beberapa step yang perlu dilewati sebelum diekspor. Bener-bener ya. Emang standar ekspornya seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, tadi itu udah proses dari awal sampai masuk ke mau OTW ekspor ya, OTW ekspor. Jadi ini Mas, ini kan kita di tempat petani ya Mas ya, dan Mas juga sebagai koperasi gitu. Jadi apa sih Mas timbal balik dari petani sama koperasi itu sebenarnya itu seperti apa? Fasilitas lah ya. Kita alhamdulillah banyak memberikan fasilitas gitu kan, dan di sini kita ada asuransi komunitas itu Askom. Kalau kita singkat itu Askom, asuransi komunitas. Di situ kita ada santunan untuk petani yang lagi tidak bisa menderes. Di situ kayak terkena alat penderesnya yang penyadap, terus ada yang sakit itu kan, otomatis kan di situ nggak ada yang mencari nafkah. Kita biasanya ada yang namanya asuransi komunitas. Terus ada lagi itu jaminan hari tua. Nah, kita singkat biasanya itu JHT. Nah, JHT ini kita ambilkan Rp100 per kilo. Itu kita sisihkan. Itu tiap tahun kita rekapan. Contoh kayak gini, dalam periode 1 tahun itu petani itu jual 1 ton, kita kalikan Rp100, kita kumpulkan. Nah,
jaminan hari tua ini bisa diambil pada saat petani ini pensiun menjadi penderes atau ada. keluar jadi anggota koperasi. Oh, iya. Kita kasihkan. Ya. Ya. Terus ada lagi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melindungi petani karena petani penderes kan resiko ya, resikonya itu cukup tinggi. Lumayan, iya. Lumayan ya. Ngeri sekali. Ngeri Kalau juga. tinggi sekali ya. Karena apa ya? Kita berpikir bahwa kita harus melindungi petani gitu kan, dalam arti tidak hanya tentang lain-lainnya itu tadi fasilitas, tapi kita lebih ke arah fisiknya gitu kan. Kita ikutkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah sekarang sudah terdaftar 171 untuk dimasukkan ke program BPJS Ketenagakerjaan. Terus ada lagi, kita itu ada program tabungan hari raya. Kenapa kita hari raya gitu kan? Karena benar, kita dulu berpikirnya bahwa setiap lebaran petani itu jelas membutuhkan uang yang tidak sedikit gitu. Mereka ada yang jual kambing gitu kan, terus jual kayu gitu kan, untuk kebutuhan persiapan lebaran lah kayak gitu. Akhirnya kita berpikir kita harus ada tabungan nih gitu kan. Nah, kemarin kita tahun 2020 itu kita bagi tabungan itu 712 juta. Itu kita kasihkan ke petani semua. Wow. Iya. Nah, petani itu bisa komitmen itu kenapa? Karena kita tiap bulan ada pertemuan kelompok. Jadi mereka itu bisa tahu, saya 1 bulan itu benar nggak jual sekian kepada koperasi. Jadi kita harus ada check balance. Balance-nya itu harus jelas. Ada laporan per bulannya. Iya, per bulannya itu petani itu jelas dan tahu. Kita terbuka. Oke Tribuners, tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Susanto, ketua dari koperasi yang menghimpun gula semut ya Mas ya. Iya. Terima kasih Mas Susanto udah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa untuk Tribuners juga untuk like, subscribe dan untuk share video ini. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu ya Mas ya tentang gula semut itu sendiri. Dan sampai jumpa lagi di Tribun Ekraf selanjutnya.